Manusia berbolak-balik menziarahi kuburannya berhari-hari, baik siang maupun malam. Bahkan menginap, beliau dimimpikan dengan berbagai mimpi yang baik, dan banyak orang yang membuat qasidah pujian yang melimpah untuk beliau. Ternyata murid beliau mengharap berkah dari mayat dari atsar beliau, Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Kemudian berbondong-bondong orang datang mengunjungi jenazah beliau ke benteng di mana ruangan penjara tersebut berada, dan mereka diizinkan masuk. Mereka duduk di sisi jenazah sebelum dimandikan. Mereka membaca Al-Quran dan bertabaruk dengan melihat dan menciumnya. Mereka kemudian pergi dan digantikan rombongan lain dari kalangan perempuan. Lalu kemudian mereka melakukan seperti sebelumnya. Kemudian digantikan rombongan lain hingga jenazah beliau dimandikan. Jasad Ibnu Taimiyah pertama kali disolatkan di dalam benteng oleh Syekh Muhammad Taman, kemudian disolatkan di Masjid Jami Al-Umawi, Damsyik. Setelah sholat zuhur, jasad beliau dibawa masuk lewat bab Al-Barid, dan di sana sangat penuh sesak. Orang-orang melempar sapu tangan dan sorban mereka ke atas keranda untuk bertabaruk karena berdesak-desakan. Maka jadilah keranda tersebut di atas kepala mereka, kadang di depan dan kadang kembali ke belakang. Dan masa keluar dari Masjid Jami dari semua pintu, dan mereka amat berdesak-desakan. Sekelompok orang meminum air sisa mandi jenazah dan membagi-bagikan daun bidara yang digunakan untuk memandikan beliau. Konon tutup kepala yang dipakai Ibnu Taimiyah dijual seharga 50 dirham, dan konon benang luntur yang terdapat di lehernya terjual seharga 150 dirham. Pemakaman jenazah tersebut sangat riuh dengan suara tangis dan memelas. Dan dikatamnya Al-Quran untuk beliau. Banyak kataman di Masjid Sholihiyah dan juga di kota. Manusia berbolak-balik menziarahi kuburannya berhari-hari, baik siang maupun malam. Bahkan menginap, beliau dimimpikan dengan berbagai mimpi yang baik, dan banyak orang yang membuat qasidah pujian yang melimpah untuk beliau. Ternyata murid beliau mengharap berkah dari mayat dari atsar beliau, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sebagai ulama rujukan utama akidah Wahabi berkata bahwa Allah berada pada tempat, dan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran dengan sangat jelas. Ia sebutkan dalam karya-karyanya sendiri. Di antaranya dalam karyanya berjudul Muwafaqat Syarih Al-Maqul, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut: semua manusia, baik dari orang-orang kafir maupun orang-orang mukmin, telah sepakat bahwa Allah bertempat di langit, dan bahwa Dia diliputi dan dibatasi oleh langit tersebut, kecuali pendapat Al-Marisi dan para pengikutnya yang sesat. Bahkan anak-anak kecil yang belum mencapai umur balik, apabila mereka bersedih karena tertimpa sesuatu, maka mereka akan mengangkat tangannya ke arah atas, berdoa kepada Tuhan mereka yang berada di langit, tidak kepada apapun selain langit tersebut. Setiap orang lebih tahu tentang Allah dan tempatnya dibanding orang-orang Jahmiyah. Dalam kitab karangannya Muwafaqat Syarih Al-Maqul, jilid 2 halaman 29-30. Dalam kitabnya Bayan Talbis Al-Jamiyah,
juz 7 halaman 290, Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis dhaif dan munkar Ruya Ibnu Abbas radhiyallahu dengan lafal pemuda Amran, sedangkan redaksinya sebagai berikut. Tahrij hadis Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Rabbku dalam bentuk pemuda Amran berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Di dalam kitab andalan Wahabi Salafi yaitu Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah Al-Harani Imam Wahabi juz 4 halaman 374, sesungguhnya Muhammad Rasulullah duduklah Allah di atas arsy bersama Allah. Di dalam kitab Syarh Hadis An-Nuzul cetakan Dar al-Asimah halaman 182, Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya Allah itu di atas langit dengan zatnya. Dalam halaman yang sama, Ibnu Taimiyah berkata, jika Allah duduk di atas kursi, maka terdengarlah suara-suara saat duduk sebagaimana suara penunggang binatang tunggangan. Karena beratnya, kitab tersebut dicetak di Riyadh tahun 1993, penerbit Dar Asimah yang ditaklik oleh Muhammad Al-Khamis. Keempat, di dalam kitab Aqidah Al-Iman fi Khalqi Adam ala Surati Ar-Rahman karya Hamud bin Abdullah At-Turajari Syekh Wahabi yang dicetak di Riyadh oleh penerbit Dar al-Liwa cetakan kedua, disebutkan dalam halaman 16. Berkata Ibnu Qutibah, lalu aku melihat di dalam Taurat, sesungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Dia berkata, kami ciptakan manusia dengan bentukku. Inilah dakwah tauhid yang dibanggakan kaum Wahabi, bahwa sesungguhnya Allah itu berwujud. Allah memiliki bentuk sebagaimana bentuk ciptaannya, dan Dialah yang wajib disembah oleh semua pengikut Wahabi. Ternyata murid beliau mengharap berkah dari mayat dari atsar beliau Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.